Kebangkitan Islam di abad 20 hingga 21. Setelah kejatuhan Khilafah Utsmaniyah pada 1924, dunia Islam memasuki masa penuh keterpurukan. Negeri-negeri Muslim dijajah Barat, umat tercerai-berai dalam batas-batas negara bangsa, dan nilai Islam sering tersisih oleh sekularisme serta modernisasi Barat. Namun, janji Allah dalam Al-Quran bahwa agama ini akan terus dijaga dan ditinggikan menjadi pemicu kebangkitan baru. Al-Quran Surah Asy-Syaff ayat 9. Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya atas segala agama. Walaupun orang-orang musyrik membencinya, pada abad ke-20 menjadi titik balik bagi umat Islam. Setelah berabad-abad hidup dalam penjajahan Barat dan melemahnya kekuasaan Islam pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah 1924, umat Muslim di berbagai belahan dunia mulai bangkit dengan semangat baru. Mereka tidak hanya berjuang meraih kemerdekaan politik, tetapi juga mencari jati diri dalam agama, pendidikan, dan budaya. Mari kita mulai dari Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, kemerdekaan ini tidak datang begitu saja. Ia lahir dari darah, air mata, dan perjuangan panjang. Ulama, kiai, dan para santri menjadi garda terdepan dalam jihad melawan penjajah. Perlawanan di Surabaya pada 10 November 1945 adalah bukti nyata bagaimana umat Islam menganggap mempertahankan tanah air sebagai bagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berjuang untuk membela haknya hingga ia terbunuh, maka ia syahid." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sejalan dengan semangat para pejuang Muslim Indonesia yang menganggap mempertahankan negeri adalah bagian dari membela kebenaran. Lalu kita beralih ke Pakistan. Pada 14 Agustus 1947, Pakistan resmi lahir sebagai negara baru, didirikan atas dasar La ilaha illallah. Pakistan lahir dari keinginan kuat umat Islam di India untuk memiliki tanah air yang menjamin kebebasan beragama. Inilah bukti bagaimana Islam menjadi identitas perjuangan dan sumber kekuatan politik umat. Sementara itu di Mesir, perlawanan terhadap kolonialisme Inggris berakhir dengan pengakuan kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20. Mesir menjadi salah satu pusat dunia Islam yang kembali tegak setelah ratusan tahun berada di bawah pengaruh asing. Sahabat Muslim, kebangkitan negeri-negeri Muslim ini adalah bukti nyata janji Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 139. Ayat ini memberi pesan penting, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan fisik, tetapi juga kebangkitan iman. Ketika umat Islam berpegang pada agama Allah, mereka tidak akan pernah menjadi bangsa yang hina. Maka, pembelajaran yang bisa kita ambil adalah peran ulama dan santri sangat penting dalam membimbing umat menuju kemerdekaan, bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan ilmu dan doa. Kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga dengan iman, keadilan, dan persatuan. Iman adalah sumber kekuatan terbesar, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran. Peran organisasi Islam. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, setelah negeri-negeri Muslim merdeka, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana menjaga persatuan umat di tengah dunia yang penuh kepentingan? Dari sinilah lahir peran penting organisasi-organisasi Islam internasional maupun nasional. Pada tahun 1969, lahirlah Organisasi Konferensi Islam, yang kini dikenal sebagai OKI. Organisasi ini menyatukan lebih dari 50 negara Muslim, dengan tujuan utama memperjuangkan kepentingan umat Islam di dunia internasional. OKI menjadi suara umat dalam isu-isu besar, termasuk perjuangan rakyat Palestina. Di sisi lain, ada Rabithah Alam Islami atau Muslim World League yang lahir di Makkah pada tahun 1962. Organisasi ini berfokus pada dakwah, pendidikan, serta penyebaran nilai Islam ke seluruh dunia. Ia menjadi wadah ukhuwah Islamiyah lintas negara, tanpa memandang batas politik. Tak hanya itu, di negeri kita sendiri, lahir lembaga-lembaga Islam yang berperan menjaga akidah umat.
Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia, MUI. Sejak berdiri pada tahun 1975, MUI hadir memberikan fatwa, membimbing umat, serta menjadi penjaga moral bangsa. Dari fatwa halal hingga sikap tegas terhadap aliran sesat, peran MUI tak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa. Sahabat Muslim, semua ini menunjukkan bahwa perjuangan umat tidak berhenti setelah kemerdekaan. Ia terus berlanjut dalam bentuk menjaga persatuan, memperkuat pendidikan, dan memperjuangkan suara Islam di dunia global. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kekuatan umat Islam ada pada persatuan. Organisasi Islam hanyalah wadah, tetapi ruhnya adalah ukhuwah. Pembelajaran yang bisa kita ambil, persatuan umat adalah kunci kekuatan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi Islam harus menjadi wasilah, bukan tujuan, agar umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepemimpinan ulama sangat penting, karena mereka menjadi kompas yang menuntun umat di tengah fitnah zaman. Islam dan teknologi. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, kebangkitan Islam di abad ke-20 dan 21 tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi. Jika dulu dakwah disampaikan lewat mimbar dan majelis taklim, kini dakwah menyebar melalui dunia digital. Hari ini, kita bisa melihat betapa cepatnya pesan Islam tersebar melalui media sosial. Dari YouTube, Instagram, hingga TikTok, seorang dai yang dulunya hanya bisa menjangkau puluhan orang di masjid, kini bisa menyapa jutaan hati di seluruh dunia hanya dengan sebuah video pendek. Bahkan, teknologi juga melahirkan inovasi ekonomi yang berlandaskan syariah. Munculnya fintech syariah, aplikasi zakat, hingga platform wakaf digital adalah bukti nyata bagaimana Islam mampu beradaptasi dengan zaman. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Kata kekuatan di sini tidak hanya bermakna senjata, tetapi juga ilmu, teknologi, dan segala potensi umat untuk menjaga dan menegakkan agama Allah. Sahabat Muslim, namun teknologi juga menghadirkan tantangan. Di satu sisi, ia bisa menjadi sarana kebaikan. Tetapi di sisi lain, ia bisa menjadi jalan keburukan. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadis, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya konten dakwah yang kita sebarkan di media sosial bisa menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Tapi sebaliknya, jika yang disebarkan adalah keburukan, maka dosanya juga akan mengikuti. Dari sinilah kita belajar, teknologi adalah amanah. Ia harus digunakan untuk memperkuat dakwah, bukan sekadar hiburan kosong. Dakwah digital membuka peluang amal jariah, karena pesan kebaikan bisa terus ditonton dan diamalkan. Islam tidak anti kemajuan, justru Islam mendorong kita untuk menguasai teknologi demi maslahat umat. Tantangan baru, Islamofobia, sekularisme, ekstremisme. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, seiring dengan bangkitnya Islam di abad ke-20 dan 21, muncul pula tantangan baru yang tidak kalah berat. Pertama, Islamofobia. Di banyak negara, Islam sering dipandang sebagai ancaman. Media Barat kerap menampilkan umat Islam dengan stigma negatif. Padahal, Islam adalah agama rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Islamofobia lahir karena ketidakpahaman. Maka tugas kita adalah meluruskan, menunjukkan bahwa Islam membawa kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Kedua, sekularisme. Sekularisme mencoba memisahkan agama dari kehidupan. Banyak generasi muda yang terjebak pada pola pikir bahwa agama hanyalah urusan pribadi, bukan pedoman hidup. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selamanya jika berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Malik. Agama tidak boleh dipisahkan dari urusan dunia.
Justru syariat Islam hadir untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, dari ibadah, ekonomi, politik, hingga sosial. Ketiga, ekstremisme. Di sisi lain ada sebagian kelompok yang salah memahami Islam. Mereka terjebak pada sikap berlebihan, mengklaim kebenaran mutlak, dan menolak perbedaan. Rasulullah SAW telah memperingatkan, jauhilah sikap berlebihan dalam agama, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama. Hadis riwayat Ahmad. Islam adalah agama keseimbangan, wasatiyah. Kita tidak boleh terjebak pada liberalisme yang mengabaikan syariat, tetapi juga tidak boleh jatuh pada ekstremisme yang mematikan hikmah dan kasih sayang Islam. Dari sini kita belajar 3 hal. Islam harus diperkenalkan dengan wajah yang benar, penuh rahmat dan kasih sayang. Umat Islam harus kuat dalam akidah, agar tidak mudah terpengaruh ideologi asing. Kita harus menampilkan Islam yang seimbang, moderat, adil, dan penuh kebijaksanaan. Literasi syariah, kolaborasi umat, pendidikan global. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, di balik berbagai tantangan, sesungguhnya banyak peluang kebangkitan Islam di abad modern. Pertama, literasi syariah. Kini semakin banyak umat Islam yang sadar akan pentingnya kembali pada syariat. Dari ekonomi syariah, perbankan, halal lifestyle, hingga keuangan digital berbasis syariah. Ini adalah bukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Islam hadir dengan solusi, bukan hanya untuk umat Muslim, tapi juga untuk seluruh manusia. Kedua, kolaborasi umat. Kita menyaksikan lahirnya berbagai organisasi Islam internasional, seperti OKI, Rabitah Alam Islami, hingga forum-forum ulama dunia. Umat yang dulunya tercerai-berai, kini berusaha bersatu. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta, kasih sayang, dan kelembutan di antara mereka, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Persatuan inilah yang menjadi kunci kebangkitan. Ketiga, pendidikan global. Dengan teknologi, umat Islam kini lebih mudah belajar Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu Islam. Dakwah bisa menembus batas negara melalui media sosial, platform digital, bahkan aplikasi mobile. Kita bisa berdakwah ke seluruh dunia hanya dengan satu sentuhan. Inilah peluang emas bagi kita, khususnya generasi muda Muslim, sebab cahaya Islam tidak akan pernah padam. Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menegakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datang keputusan Allah dan mereka tetap menang. Hadis riwayat Muslim. Maka sahabatku, mari kita jadikan era ini sebagai momentum. Mari kita belajar, berdakwah, berkarya, dan membangun kembali peradaban Islam. Bukan sekadar mengenang kejayaan masa lalu, tapi menyalakan kembali api cahaya Islam di hati kita, agar dunia melihat bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat, keadilan, dan harapan. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, perjalanan umat Islam di abad ke-20 hingga 21 mengajarkan kita banyak hal. Dari perjuangan kemerdekaan negeri-negeri Muslim, lahirnya organisasi Islam dunia, tantangan global yang kita hadapi, hingga peluang besar yang kini terbentang di depan mata. Semua ini membuktikan satu hal, cahaya Islam tidak akan pernah padam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Al-Quran Surah Ash-Shaf ayat 8. Kita, generasi muda Muslim, punya tanggung jawab besar untuk menjaga iman, memperkuat ukhuwah, dan menjadikan dakwah sebagai jalan kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita termasuk golongan yang ikut menyalakan cahaya Islam, hingga dunia kembali merasakan rahmat dan keadilan yang dibawa oleh risalah Nabi Muhammad SAW.